Sabe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 6 pasien terluka akibat tertimpa plafon rumah sakit Mokoyurli yang ambruk. Ribuan umat Al-Khairat berunjuk rasa menuntut pihak kepolisian menangkap Fuad Pleret. Polisi menangkap 2 pengedar dan menyita 4,4 kg sabu-sabu. Tidak ada ciri-cirinya kalau Plafon ruang perawatan Rumah Sakit Mokoyurli Kabupaten Buol ambruk. Akibatnya, 6 pasien yang sedang menjalani rawat inap mengalami luka-luka. Belum diketahui penyebab ambruknya plafon rumah sakit tersebut. Belasan pasien yang sedang menjalani perawatan di ruang inap Melati, Rumah Sakit Mokoyurli, Kota Buol, tersentak ketika plafon ruangan ambruk. Serpihan plafon menimpa belasan pasien tersebut yang sedang terbaring. 6 pasien diantaranya mengalami luka-luka tertimpa serpihan plafon. Petugas rumah sakit dibantu keluarga pasien yang mendengar ambruknya plafon tersebut langsung mengevakuasi pasien ke ruang perawatan yang aman. Sedangkan 6 pasien yang terluka mendapatkan penanganan medis dari pihak rumah sakit. Runtuhnya sebagian plafon di ruangan perawatan kelas 3. Hal itu terjadi pada tanggal 10 April 2025, tepatnya di pukul 23.30. Saat itu memang kami tiba-tiba terjadi insiden tersebut. Dan mungkin karena gedung tersebut memang sudah dibangun sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan syukur alhamdulillah saat kejadian itu kami dari pihak manajemen beserta teman-teman medis dan dibantu oleh keluarga pasien melakukan evakuasi terhadap seluruh pasien yang terdampak, kami bawa ke tempat yang aman. Dan lewat kesempatan ini pula kami menyampaikan mohon maaf terhadap pasien dan keluarga pasien dan umumnya kepada masyarakat Buol akan ketidaknyamanan insiden ini. Insya Allah kami dengan kasus ini akan menjadi evaluasi buat kami dari manajemen rumah sakit untuk melihat sarana prasarananya kami sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ruang perawatan yang plafonnya ambruk kini ditutup sementara untuk menjalani perbaikan. Sedangkan belasan pasien yang sebelumnya dirawat di ruangan tersebut dipindahkan ke ruangan yang lebih aman. Pihak rumah sakit kini menyelidiki penyebab ambruknya plafon yang menimpa belasan pasien. Namun diduga ambruknya plafon tersebut karena bangunan yang sudah berusia 10 tahun. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Bukan hanya di Sulawesi Tengah, meresahkan semua orang yang masih punya budi pekerti dan hati nurani kira-kira. Hari ini atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Provinsi menyatakan bahwa kita mengutuk keras pernyataan dari Gus Fuad Pleret ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribuan anggota organisasi masyarakat Al-Khairat yang tergabung dalam Presidium Aksi Bela Guru Tua melakukan aksi unjuk rasa damai Jumat sore. Mereka menuntut aparat kepolisian menangkap dan mengadili Fuad Riyadi alias Fuad Pleret. Ribuan massa ini bukan hanya berasal dari Sulawesi Tengah, tapi juga dari Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Maluku. Mereka berkumpul di depan kantor pengurus besar Al-Khairat Jalan Sis Al-Jufri Palu usai salat Jumat.
Setelah berorasi selama setengah jam, mereka bergerak menuju kantor DPRD Sulawesi Tengah. Massa membawa spanduk bertuliskan kecaman kepada Fuad Pleret. Setiba di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah, massa kemudian melakukan orasi secara bergantian. Mereka mendesak pihak kepolisian segera menangkap Fuad Pleret yang telah melakukan penghinaan terhadap guru tua. Al-Herat berkepentingan untuk mengawal seluruh abna Al-Herat yang marah, yang sakit hati atas pelecehan dan penistaan yang dilakukan oleh Fuad Pleret terhadap pendiri Al-Herat, guru besar kami, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Al-Herat tidak pernah terima tanah dari Belanda. Al-Herat tidak pernah bekerja sama dengan Belanda. Justru Al-Herat berjuang untuk melawan Belanda, dan Al-Herat tidak pernah mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi radikal. Kami selalu menjaga negara ini, kami selalu bersama pemerintah untuk menjaga NKRI. Dan ketika guru kami dihina, guru kami dinista, guru kami dihujat bahwa guru tua ini menerima tanah dari Belanda, guru tua pengkhianat, maka seluruh warga Al-Herat, 22 juta masyarakat Al-Herat, 22 juta keluarga besar Al-Herat hari ini marah. Maka sebuah implementasi dan kemarahan ini, mereka berunjuk rasa meminta kepada kepolisian untuk segera menangkap Fuad Pleret. Dan hari ini alhamdulillah kepolisian telah menyahuti, dan insya Allah apa yang menjadi kemarahan Al-Herat, apa yang menjadi tuntutan Al-Herat hari ini akan dijawab oleh kepolisian kita. Dan kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk dapat menenangkan masyarakat kita, untuk menjaga stabilitas nasional. Pengunjuk rasa ini diterima sejumlah anggota DPRD Sulawesi Tengah. Wakil rakyat tersebut juga menyayangkan Fuad Pleret telah melakukan penghinaan terhadap salah satu ulama besar yang menjadi penyebar Islam di Sulawesi Tengah tersebut. Menanggapi tuntutan itu, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Helmi Kuarta berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut. Pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penghinaan terhadap guru tua yang beredar di media sosial. Nah, Polda Sulteng ini akan memproses laporan ini secara profesional, secepat-cepatnya. Ya. Maka hari ini kita sepakat alat bukti yang kemudian menjadi bagian daripada isu ini sama-sama kita hadirkan dan kita periksa hari ini. Kita sepakat bahwa kita tidak akan pulang. Kita pusatkan di Polresta untuk pemeriksaan alat bukti yang memang berkaitan dengan isu ini. Jangan khawatir, Polda Sulteng akan bekerja secara profesional. Polda Sulteng ini bagian dari masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi dia akan memberikan pelayanan. Apalagi berkaitan dengan guru tua Al-Herat. Aksi unjuk rasa massa ini dipicu oleh akun YouTube Fuad Pleret yang beredar luas di media sosial dan melakukan penghinaan terhadap Syed Idrus bin Salim Al-Jufri atau akrab disapa guru tua. Fuad Pleret melontarkan ujaran kebencian terhadap Syed Al-Jufri yang saat ini sedang diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Sejumlah warga Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali mendatangi kantor PT Indonesia Huabao Industrial Park Jumat sore. Mereka mengembalikan bantuan perusahaan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan mobil bak terbuka, sejumlah warga ini mendatangi kantor perusahaan PT Indonesia Huabao Industrial Park. Mereka mengembalikan bantuan perusahaan berupa peralatan memasak. Kedatangan warga tersebut didampingi sejumlah aparat Desa Tondo. Menurut warga, bantuan yang diberikan pihak perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, perusahaan dinilai tidak transparan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa yang paling memahami kondisi warganya.
Pemerintah Desa Tondo menyampaikan seharusnya bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan warga, terutama yang terdampak industri, seperti perbaikan drainase dan fasilitas untuk mengantisipasi banjir akibat aktivitas perusahaan tambang tersebut. Kami dari pemerintah Desa Tondo bersama masyarakat hari ini mengembalikan bantuan perusahaan dalam bentuk alat masak. Kenapa kami kembalikan? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang dimana perusahaan seharusnya dalam memberikan bantuan agar berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kemudian yang kami butuhkan saat ini adalah tanggung jawab perusahaan yang menimbulkan dampak saat ini. Yang pertama, dampak debu, dampak banjir, kemudian dampak polusi udara yang disebabkan oleh pengolahan biji nikel yang radiusnya sangat berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Yang dimana hal ini sangat mengancam kesehatan masyarakat. Kemudian penanggulangan lapangan pekerjaan yang disebabkan sebagian besar wilayah usaha Desa Tondo telah dikuasai oleh perusahaan. Kemudian dampak kemiskinan yang mengganggu kenyamanan masyarakat pada malam hari. Memberikan bantuan peralatan usaha kepada warga sebagai wujud komitmen dalam mendukung penguatan usaha kecil menengah di Desa Tondo. Bantuan serupa diberikan di sejumlah desa yang berada di sekitar kawasan tambang PT IHIP. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali.